Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, sekarang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Shalisa Dalika, Sakit. Kartika Putri, Izin Bu. Syifa Fadilah. Ada Bu. Baik, sekarang sudah siap ya untuk hari ini. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Husnuzon Bu. Husnuzon itu apa? Berprasangka baik. Nah, berprasangka baik ini adalah orang yang berpikir positif terhadap apa yang telah dilakukan kepada orang lain atau yang diperbuat orang lain terhadap kita. Jadi husnuzon ini juga sangat penting kita teladani, bahkan harus kita teladani karena husnuzon ini banyak manfaatnya. Selain itu juga husnuzon ini juga sikap yang sangat-sangat baik. Nah, seperti itu. Lalu untuk kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji ini kenapa kita harus mempelajarinya? Kenapa kita harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Nah, simak baik-baik ya manfaatnya. Yang pertama adalah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis kita akan mendapatkan pahala. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dicintai dan disayangi sesama manusia. Kita menjadi banyak teman, kita disegani dan dihormati oleh sesama manusia. Lalu selanjutnya adalah berpikir positif. Jadi akhlak terpuji ini menjadikan kita berpikir positif. Apa yang kita dapat dari berpikir positif? Hidup kita menjadi tenang dan damai. Nah, seperti itu. Akhlak terpuji ini juga adalah akhlak baginda Rasulullah. Jadi kita wajib meneladani, atau kalau bisa kita harus meneladani, karena banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Hidup tenang, dapatkan pahala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau kan? Jadi sebaiknya kita harus selalu berakhlak terpuji, menjadi orang yang baik. Ya begitu manfaatnya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan saja ke materinya. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang rendah hati dan santun. Ada yang sudah tahu tentang bab rendah hati ini? Yang pertama belum tahu ya. Belum tahu. Rendah hati itu disimak ya. Iya. Lebih baik juga ditulis biar nanti nggak cepat lupa. Itu rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut dengan tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong.
Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Manfaat orang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi banyak orang. Rendah hati tidak menyebabkan seseorang akan terhina, tetapi akan dihargai banyak orang. Dan yang materi selanjutnya yaitu santun. Santun itu menurut saya berarti halus tutur katanya. Ini yang sangat penting dalam seumuran anak-anak muda sekarang itu, santunnya itu banyak yang hilang. Jadi ini sebuah PR besar untuk kita semua. Kalau menjadi anak muda itu tidak harus urak-urakan ya, kata-kata lainnya. Harus ya bisa santun, itu lebih baik. Berarti halus tutur katanya dan baik tingkah lakunya. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Itu dari kelebihan dari santun ya, pengertian dari santun. Untuk Rasulullah SAW pun juga mengajarkan perihal-perihal santun ini. Di antara lain yaitu contoh, ketika bertemu dengan sesama muslim, beliau selalu menyapa terlebih dahulu, bahkan mengucapkan salam terlebih dahulu. Beliau pun, Rasulullah SAW pun bersabda, beliau juga berpesan bahwa senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Jadi dari situ Rasulullah SAW pun sangat menyarankan ataupun menunjukkan bahwa agama Islam itu mengajarkan agar bertutur kata dan bertingkah laku yang baik terhadap sesama muslim, bahkan terhadap bukan muslim, yaitu harus bersikap baik juga. Bagaimana bisa dipahami atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan ditanyakan. Mana Mas? Udah paham, Pak? Udah paham ya? Iya. Sebentar. Dan tentang ayat Al-Quran yang menerangkan tentang santun ini ya, itu perlu dijelaskan apa enggak? Perlu, Pak. Perlu ya. Yaitu saya tulis apa enggak? Tulis apa, Pak? Tulis saja ya. Saja Pak, sekalian Arabnya, artinya saja ya, artinya saja. Oke. Surat dalam
Ini ya, Iya. dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan renungkanlah suaramu, sesungguhnya sebelumnya suara adalah suara keledai. Yang dimaksud renungkanlah suaramu yaitu ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus lembut tutur katanya, jangan pakai suara keras agar orang-orang lain pun tidak menganggap kita itu buruk. Jadi dengan sopan santun dan lembut agar orang lain yang disampaikan pun menerima dengan baik gitu. Untuk materi yang selanjutnya adalah ikhlas dan juga rasa kasih sayang. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya adalah suci, bersih, dan juga tulus. Sedangkan menurut istilah, ikhlas artinya adalah melakukan suatu kebaikan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita melakukan kebaikan, seharusnya kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tetapi kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita melakukan ibadah, kita juga harus ikhlas. Artinya jika kita tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Kemudian Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni a'budullaha mukhlishal lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Artinya adalah bahwa kita ketika melakukan ibadah atau menjalankan agama, kita harus ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka Allah akan menerima segala ibadah kita. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas yang pertama adalah tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun dari manusia selain hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melakukan kebaikan, contohnya adalah memberikan infak ketika ada pembangunan masjid, maka seseorang itu tidak mengharapkan imbalan dari masjid tersebut atau dari orang lain, melainkan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tidak merasa terbebani atau terpaksa dalam melakukan amal. Ketika seseorang memberikan sebuah kebaikan, mereka tidak akan pernah merasa terbebani dengan apa yang diberikan kepada orang tersebut, dan juga mereka tidak melakukan secara terpaksa atau dengan paksaan orang lain, melainkan datang dari hati kecilnya sendiri, tanpa paksaan orang lain, hanya dari keinginan sendiri dan mengharapkan ridha Allah tentunya. Yang ketiga adalah tidak ingin dipuji dan dibanggakan orang lain. Seseorang yang mempunyai sifat ikhlas ketika seseorang tersebut melakukan kebaikan atau beramal, mereka tidak ingin dipuji atau tidak dibanggakan orang lain. Atau bisa dikatakan ketika seseorang melakukan kebaikan, mereka langsung melupakan kebaikan tersebut atau tidak mengungkit-ungkitnya kembali kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan semua amal dan perbuatan dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian. Kemudian contoh dari sifat ikhlas tersebut antara lain yaitu infak, sedekah, dan santunan kepada anak yatim dengan didasari dengan kebaikan hati, ketulusan hati, dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang kedua adalah rasa kasih sayang. Apa sih itu rasa kasih sayang? Rasa kasih sayang adalah rasa yang dimiliki dari seorang manusia sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna. Allah sangat mencintai sifat rasa kasih sayang. Kemudian Allah juga membatasi kasih sayang tersebut. Artinya harus sesuai kodrat yang diberikan Allah kepada kita, tidak boleh melebihi dari kodrat tersebut. Kemudian
contoh dari rasa kasih sayang. Yang pertama adalah ketika kita mencintai seseorang, dalam artian kita memiliki rasa kasih sayang karena kita sama manusia, artinya tidak ada pikiran lain atau tidak ada unsur lain. Kemudian sayang kepada orang tua. Kita sebagai anak harus memiliki rasa kasih sayang kepada orang tua. Artinya kita tidak boleh jahat kepada orang tua, tidak boleh menyepelekan apa yang dikatakan orang tua. Kita harus selalu taat dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh orang tua. Tentunya adalah sayang kepada sesama hewan. Maksudnya adalah sayang kepada makhluk lain. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan juga lain-lain. Kita tidak boleh membunuh hewan yang notabene-nya dilarang dibunuh dalam agama Islam. Contohnya adalah semut dan juga lebah. Itu dilarang dibunuh dalam Islam. Dan juga contohnya adalah sayang kepada lingkungan. Kita tidak boleh merusak lingkungan, kita tidak boleh mengotori lingkungan, dan kita senantiasa harus menjaga lingkungan tersebut agar tetap nyaman dan aman untuk kita tempati. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat kasih sayang. Yang pertama adalah selalu menebar kebaikan kepada semua orang. Orang yang memiliki rasa kasih sayang selalu memberikan atau menebar kebaikan kepada semua orang, tidak memberikan ancaman kepada orang lain, tidak memberikan rasa takut kepada orang lain, tapi harus selalu memberikan rasa kasih sayang kepada orang lain. Kemudian selalu membantu orang yang dalam kesusahan. Contohnya adalah ketika kita menemukan seseorang orang tua yang ingin menyeberang jalan, kita harus membantunya agar orang tua tersebut bisa selamat sampai dengan seberang jalan. Berikut adalah ciri-ciri dari orang yang mempunyai rasa kasih sayang. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu akhlak terpuji taat. Ada yang tahu pengertian taat itu apa? Saya Apa Mbak Matul? taat adalah mengikuti Ya, dan mengikuti dan lupa. lupa. Oke, kita bahas ya. Jadi taat artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Nah, jadi di rumah bisa kita ambil contoh. Di rumah itu ada banyak aturan. Misalnya dalam satu anggota keluarga itu membuat atau menyusun sebuah aturan bersama di dalam satu keluarga. Misalnya dalam satu keluarga itu ada pembagian tugas masing-masing yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota keluarga. Misalnya kita ambil contoh Mbak Matul ya. Mbak Matul dalam satu dalam keluarganya diberikan tugas untuk menyapu halaman dan mencuci piring. Maka Mbak Mati juga harus melaksanakan tugas tersebut, harus melaksanakannya. Jadi Mbak Mati ya harus mengerjakan mencuci piring dan menyapu halaman. Supaya apa? Ini adalah untuk kepentingan bersama, supaya rumahnya itu bisa bersih. Terus nanti kan kalau pekerjaan rumah dilaksanakan secara bersama-sama kan lebih enak, tidak memberatkan itu, bisa saling membantu bersama begitu. Kemudian ada lagi taat, misalnya di lingkungan sekolah. Kita ambil contoh di kelas ya. Di kelas itu ada yang namanya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu fungsinya untuk apa? Untuk ditaati. Nah, jadi tata tertib itu kan berisi beberapa aturan, banyak kan? Seperti hanya melaksanakan piket kelas, berpakaian rapi, datang tepat waktu. Itu adalah contoh dari tata tertib sekolah. Harus ditaati. Supaya apa Bu? Supaya pembelajarannya itu bisa berjalan
menyampaikan, muridnya mendengarkan, tidak saling mengobrol sendiri, ya. Tidak boleh mengobrol loh ya. Nah, baik, lanjut. Misal lagi ada lagi apa ya? Contoh saat di jalan raya. Sampai kalau berangkat pakai apa Mbak Matul? Kok pakai helm? Bisa pakai motor toh? Pakai sepeda motor, benar. Nah, sampai kalau pakai sepeda motor biasanya di sebelah mana? Nah, sebelah kiri. Ini juga tergolong ke aturan, sampai sudah mentaati aturan lalu lintas. Jadi kalau naik sepeda atau berjalan itu kita harus berada di posisi sebelah kiri. Supaya apa? Supaya tidak bertabrakan dari yang sana, tidak saling bentrok. Nanti kalau sama berjalan di sebelah kanan, kemudian nanti dari sana ada sebelah ya, tahu sendiri kan? Nah, biasanya orang berebut kalau kita salah pilih arah, misalnya salah atau kita ke sana terus kita sebelah kanan, maka dari sana mau berebut, kita bahaya kan? Nah, itu berarti Mbak Matul sudah mentaati aturan lalu lintas. Nah, selanjutnya adalah manfaat daripada mentaati aturan, manfaat daripada sikap taat. Manfaatnya apa Bu? Manfaatnya adalah taat ini kan mentaati aturan, melaksanakan aturan yang telah dibuat. Maka dari itu apabila aturan ini bisa ditaati oleh semua orang, oleh masyarakat sekitar, maka masyarakat tersebut dapat hidup dengan damai, memperoleh kedamaian, memperoleh kenyamanan, hidup rukun. Jadi bayangkan saja apabila tidak ada peraturan atau tidak ada tata tertib misalnya di lingkungan masyarakat, apa yang terjadi? Kacau kan? Nah, masyarakatnya kalau tidak ada aturan bisa berperilaku semena-mena, bisa berperilaku semaunya sendiri, karena tidak ada aturan, tidak ada yang ditaati. Jadi mereka bisa melakukan semua hal sesuai kemauannya sendiri, baik mencuri, misalnya menjamret, kemudian berjalan di jalan seenaknya sendiri, kan menimbulkan kekacauan. Hidupnya menjadi tidak damai, tidak sejahtera. Nah, jadi manfaat pertama dari sikap taat itu adalah menjadikan hidup damai, sejahtera, hidupnya damai. Nah, dari sini Mbak Matul ada yang ditanyakan dan teman-teman ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, sekarang Ibu kasih tugas ya. Ya. Tugas hari ini itu cuma sedikit, 3 soal. Dikerjakan sendiri-sendiri, nanti Ibu tunjuk perwakilan untuk menyampaikan jawabannya ke depan kelas. Silakan. 5 menit cukup? Wah, hebat ya. Baik, silakan dikerjakan, Nak. Gimana? Sudah selesai? Sampun. Wah, baiklah. Kalau sudah selesai, Ibu tunjuk perwakilan ya, masih di depan kelas ya. Baik, Ibu tunjuk perwakilan untuk masuk ke kelas, ke depan kelas. Siapa ya? Siapa ya? Baik, Ibu tunjuk yang pakai baju merah, silakan masuk ke depan. Mbak Matul, kita beri aplaus ya. Silakan melakukan yang keras. Jayu berasal dari Nomor 1. Nomor 1. Jayu berasal dari keluarga yang kaya dan mampu. Dia sering memamerkan barang-barang mewah yang dia punya kepada teman-temannya. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapatnya? Apa yang dilakukan Jayu tersebut adalah tidak baik. Memamerkan barang-barang mewah yang kita punya adalah akan tercela. Allah dan
harus membenci atau tercela kita, tidak boleh melakukannya. Nomor 2, Jenny anak pertama dari 4 bersaudara. Ketika bertemu dengan siapapun, dia selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Bagaimana pendapat kalian dari perilaku Benny? Perilaku Benny adalah perilaku yang baik. Perilaku Benny mencerminkan akhlak terpuji, yaitu santun. Perilaku Benny adalah perilaku yang harus kita contoh. Nomor 3, apakah kalian sudah taat? Pada siapa saja kalian taat? Berikan 3 contoh perilaku taat yang pernah kalian lakukan dalam ya, taat kepada Allah, orang tua, dan siapa atau contoh perilaku taat yang sudah pernah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Melaksanakan 3 kelas dengan tertib. 3. Melaksanakan pekerjaan rumah dengan baik. Sudah? Sudah. Oke, kita siapkan untuk Mbak Matur. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dikumpulkan ya Mbak Matur. Baik, Ibu bahas dulu ya. Yang nomor 1. Jayu berasal dari keluarga yang kaya dan mampu. Dia sering memamerkan barang-barang mewah yang dia punya kepada teman-temannya. Bagaimana pendapat kalian? Ayo, kira-kira bagaimana pendapatnya? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa kok tidak setuju? Karena ini sama. Bukan Jayu. Karena Jayu sombong bisa jadi. Yang pertama karena Jayu sombong boleh. Yang kedua, sikap pamer. Itu tergolong sifat apa? Akhlak tercela apa akhlak terpuji? Akhlak tercela. Jadi tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilaksanakan. Jadi harus dihindari. Pamer kalau kita punya itu kita tidak boleh pamer. Baik, paham? Lanjut nomor 2. Benny anak pertama dari 4 bersaudara. Ketika bertemu dengan siapapun, dia selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Bagaimana pendapat kalian dari perilaku Benny? Perilaku Benny adalah perilaku yang sangat terpuji. Pintar. Kemudian, patut dicontoh apa tidak? Patut dicontoh. Jadi perilaku Benny ini tergolong akhlak terpuji dari apa? Contoh apa? Santun. Jadi kalau bertemu tetangganya lewat situ misalnya, monggo Pak, monggo Bu, Assalamualaikum, sambil menunjukkan dan dia sopan ya. Jadi akhlak Benny ini termasuk akhlak terpuji, harus ditiru. Baik. Nomor 3. Apakah kalian sudah taat? Pada siapa saja kalian taat? Berikan 3 contoh perilaku taat yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana nih? Apa kalian sudah taat? Sudah, alhamdulillah. Pada siapa saja kalian taat? Bapak. Yang pertama dulu taat kepada siapa? Allah dan Rasul. Kemudian taat kepada Orang tua. langsung yang ketiga taat kepada Bapak. pintar sekali. Kemudian 3 contoh perilaku taat. Ada banyak sekali taat yang sudah pernah Mbak Matu lakukan apa? Taat disuruh ibu. Disuruh ngapain? Menyapu. Jadi kalau disuruh ibu menyapu atau disuruh siapapun untuk melakukan hal-hal baik, maka kita sebisa mungkin harus melaksanakan. Kecuali ya, kalau disuruh menuju hal yang negatif jangan mau ya. Siapapun yang memerintahkan, mau itu orang tua, guru, teman, saudara, kalau menuju ke hal yang negatif jangan mau itu tidak boleh ya. Jadi itu batasannya taat. Taat itu harus menuju hal yang baik, jangan taat ke yang buruk, tidak boleh. Baik, alhamdulillah materi hari ini bisa tercerna dengan baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Baik, kalau tidak. Ada yang paham? Sudah paham Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya.
Baik Kak, kalau begitu minggu depan saya akan membuat yaitu ulangan harian. Iya Pak. Ulangan harian mungkin akan ada 2 tipe soal, yaitu pertama pilihan ganda dan yang kedua adalah uraian. Iya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari saya absen dulu biar siapa tahu yang masih ada di kelas. Syafik masih ada? Hadir Pak. Alhamdulillah ya. Inti dari materi hari ini akan saya jelaskan yaitu tentang rendah hati. Rendah hati dan santun. Artinya yaitu tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut dengan tawaduk, artinya dengan alangkah, dan dengan artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Yang kedua yaitu santun. Santun itu berarti bertutur kata yang halus, tidak terlalu bentak atau keras, terutama kepada orang tua dan orang-orang yang lebih senior daripada kita. Mungkin itu inti dari materi hari ini. Jangan lupa minggu depan ada ulangan harian. Iya Pak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ketemu lagi minggu depan kita ulangan harian. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.